Jadi ada komentar di akun TikToknya Sarwendah, gue akan tampilin komentarnya seperti ini. Dan dibalas oleh Sarwendah untuk meminta maaf gitu ya kepada dirinya karena dia merasa tersinggung atas komentar tersebut. Dan hari ini kita akan bahas di podcast atau lebih tepatnya Siniar Belasan Menit. Sebenarnya by the way, ini tuh bukan channel artis gitu ya, ini bukan channel gosip. Jadi ini channel biasa aja, kita ngomongin hal-hal yang lagi viral. Dan kebetulan berita ini lagi viral gitu. Dan kemarin gue juga lihat komentar ini. Terus juga gue lihat dari komentar Sarwendahnya juga, kalau Sarwendah ini tahu orang ini lagi ada di mana, rumahnya di mana, titiknya juga di mana. Bahkan dia nyebutin di rumah kamu depannya ada warung ya. Itu kan bikin panik ya. Kalau gue sebagai orang yang dikomentarin oleh Sarwendah, gue tahu loh rumah lu kayak gitu, gue takut banget, anjing, panik gue. Makanya gue akan bahas gitu ya. Dan pada akhirnya sih alhamdulillahnya akun Cancer ini dia sudah meminta maaf, bikin klarifikasi, dan dia bikin story juga kalau dia minta maaf atas komentar yang tidak beretika yang dia lakuin ke akun Sarwendah. Dan Sarwendah apakah memaafkan, gue juga belum tahu. Kayaknya sih memaafkan ya. Tapi siapa yang gak panik, nyet? Rumah lu tahu anjing, ditauin sama orang yang lu komen. Kan panik ya. Namanya apa sih itu, kita nggak tahu kapan. Jadi ya komen yang wajar-wajar aja gitu. Nah tapi kita akan lihat apakah betul si Cancer ini bilang hal seperti itu gitu. Tentu aja enggak lah ya, tentu aja enggak. Karena yang gue tahu Betran Peto ini atau Onyo, si Onyo ini diangkat ya, jadi anak angkatnya si Sarwendah sama Robin Onsu. Dan udah jadi keluarga aja gitu. Dan tapi gue harus lihat dari kedua sisi gitu ya. Kenapa sih si akun Cancer ini bilang kayak gitu? Pertama-tama mungkin dia sering lihat akun gosip. Dan yang kedua, dia lihat sering banget video-video yang nunjukin kalau Betran Peto atau Onyo ini suka meluk-meluk ibunya, suka cium-cium ibunya. Dan mungkin menurut dia itu nggak pantas. Menurut dia mungkin ya, karena udah jelas lah ya itu menurut dia, karena memang dia juga komentar seperti itu kan. Jadi ini bukan opini pribadi gue. Jadi Sarwendah, ini bukan opini pribadi gue, oke? Karena dia melihat hal-hal seperti itu, jadilah komentar yang dia kasih ke akun TikTok Sarwendah. Sarwendah ngerasa tersinggung. Maksud lu apa, ini keluarga gue. Dia tuh sayang sama gue sebagai ibu, bukan sebagai pacar dan segala macam. Dia tuh sayang sama gue sebagai ibu. Menurut Sarwendah sepertinya seperti itu. Dan menurut gue wajar-wajar aja. Kalau gue jadi Sarwendah, gue juga akan sama halnya seperti dia gitu. Dan gue juga akan ngelakuin hal yang sama. Nyet, ini tuh anak gue, ngapain lu ngomong gitu? Ini fitnah namanya. Minta maaf gak lu? Tapi terlepas dari itu semua, Sarwendah ini jadi buah bibir juga karena dia cukup agresif. Banyak orang-orang lihat negatif gitu ya gara-gara apa yang dia lakuin gitu. Banyak yang bilang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Gua nggak bisa nyebut, anjing, gue takut disomasi kayak Cancer. Tapi kalau lu mau tahu lebih dalam, kenapa sih sebenarnya? Apakah benar si Onyo ini agak macem-macem ke Sarwendah? Ya lu lihat aja di TikTok, lu tulis atau lu ketik keyword Onyo dan Sarwendah. Lu akan banyak ngeliat video-video yang mungkin pengen lu lihat. Oke? Gua nggak bisa bilang apa-apa. Intinya gue harus bilang ke lu semua, hati-hati. Kalau komentar tuh hati-hati dimanapun itu, di Instagram, di TikTok, di Twitter, di YouTube juga ya, hati-hati gitu. Kalau mau kritik yang halus, jangan terlalu agresif. Kalau mau menuduh, tuduhannya juga harus masuk akal gitu. Tapi ya, semua orang sih menurut gue harus bisa punya pendapatnya masing-masing. Dan semua orang bisa bebas berpendapat menurut gue. Jadi gue gak akan ngelakuin hal yang Sarwendah lakuin gitu. Kayak mensomasi, kayak pakai kuasa hukum. Gue gak akan seperti itu. Karena gue tahu yang namanya opini dan
pendapat itu ya harus bebas. Kita harus bisa bebas berekspresi atas apa yang kita mau. Jadi kalau lu bilang gue goblok, gue juga bisa bilang lu lebih goblok. Kalau lu bilang gue anjing, kalau gue juga bisa bilang lu tuh lebih anjing. Kayak gitu ya. Itu aja untuk hari ini. Gue Ripa Fauzi. Kita akan ketemu lagi di next episode dari podcast, atau lebih tepatnya siniar belasan menit. Ciao ciao.